Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia yang paling benar. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya nggak pusing kok, FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Penderitaan mereka, saudara. Begitu juga kalau ada saudara kita yang maksiat, dia nenggak minuman keras, dia judi, dia melacur, saudara. Itu saudara kita. Dia lagi melakukan kemunkaran, dia menuju kehancuran dunia dan akhiratnya. Dia lagi berjalan menuju siksa Allah. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Selamatkan dong dari kehancurannya. Jangan dibiarkan, saudara. Haram. Tapi orang sekarang beda. Giliran kita mau selamatin, dibilang anarkis lah, dibilang keras lah, kasar lah, dituduh teroris lah. Hei saudara, kalau mereka kita biarkan, siksa azab api neraka jahanam yang sangat pedih menanti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Anda tahu siksa neraka yang paling ringan, saudara? Itu kerikil neraka jahanam ditaruh di telapak kaki, isi kepala otak mendidih, saudara. Itu yang paling ringan. Kesian itu saudara kita. Nah maka itu, ayo mari saudara, tunjukkan ukhuwah kita. Ya, kita tidak wajib semua harus melakukan apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Oh, Anda nggak mampu nahi munkar, nggak apa-apa, terus aja dakwah, saudara. Yang penting jangan maki-maki yang lagi nahi munkar. Kita bagi-bagi tugas, yang mampu dakwah, yang mampu hisbah, yang mampu jihad, saudara. Memang tidak semua orang, ada orang bagus dakwahnya, saudara, tapi begitu hisbah amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya, mungkin karena faktor usianya, atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan. Dia kiai pimpinan pondok pesantren, muridnya ada 20.000. Kalau dia ikut amar ma'ruf nahi munkar, besok ditangkap di penjara. Bagaimana santri yang 20.000? Oh, kalau begitu dia nggak usah ikut, cukup dia ajar santrinya saja. Nggak apa-apa, saudara. Bagi tugas, bagi tugas. Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan, lupa diri, nyala-nyalain yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar begitu tuh? Keras, kasar, bukan cara Nabi. Oh, itu teroris. Begitu juga saudara, orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang jihad banyak, tapi dia nggak mampu dakwah dengan lembut. Nah tiap hari kerjaannya perang, disuruh lembut nggak bisa. Disuruh ceramah aja dia teriak-teriakan. Memang udah begitu modelnya. Nggak apa-apa, teruskan jihadnya, teruskan amar ma'ruf nahi munkarnya.
Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan? Serahkan kepada ahlinya. Kan banyak orang-orang yang ahli dalam kelembutan, dalam kearifan, dalam kebijakan. Bagi-bagi tugas, saudara. Jangan yang jihad sok jago. Dia merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling berani. Sementara kiai yang dakwah dengan lembut dihina. Apa tuh kiai lembut-lembut kayak kue apem? Ada nggak yang model begitu? Ada, dia hina, saudara. Sombong, sok jago. Nggak boleh, saudara. Kadang-kadang di masjid yang dibuka kitab soal toharoh, ditolak sama dia. Itu tiap hari ngaji di masjid, babnya toharoh, yang diomongin air dulu, lama-lama jamaah jadi mujair semua. Saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Allah nggak suka manusia sombong, saudara. Nah, maka itu saya ajak, kita bagi-bagi tugas. Nah, sebelum saya akhiri, saya berikan analogi perumpamaan. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, hisbah, disingkatnya hisbah, bahasa fikihnya hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah dan hisbah itu kalau diumpamakan pekerjaan petani, ibarat menanam padi dan memberantas hama. Dakwah dengan lembut itu nanam padinya, saudara. Hisbah dengan tegas itu memberantas hamanya, termasuk membunuh tikus yang merusak. Nah, kalau di seluruh Indonesia para habaib, para kiai setiap hari sibuk dengan dakwah yang lembut, tidak ada yang hisbah. Sibuk bangun pesantren, sibuk ngajar di masjid dan musola, sibuk zikir, ibadah, ta'abbud dan lain sebagainya. Tapi yang perang lawan korupsi tidak ada, yang perang lawan pelacuran tidak ada, yang perang lawan perjudian tidak ada, yang perang lawan beraneka ragam kemunkaran tidak ada. Kondisinya sama seperti petani se-Indonesia tiap hari sibuk menanam padi, tapi hamanya tidak diberantas, saudara. Jujur, saya mau tanya, kalau kita rame-rame nanam padi tiap hari, hama nggak diberantas, kira-kira panennya bagus atau rusak? Rusak. Rusak, kesian. Capek kita didik orang dirusak. Capek kita didik anak dirusak, saudara. Capek. Begitu juga sebaliknya. Kalau para habaib, para masaih, para kiai se-Indonesia semuanya tiap hari sibuk perang lawan pelacuran, perang lawan perjudian, perang lawan narkoba, perang lawan minuman keras, perang lawan korupsi, perang lawan aliran sesat, perang lawan kemunkaran, sibuk. Tapi tidak ada yang dakwah. Nggak ada yang bangun pesantren, nggak ada yang buka majelis di masjid, nggak ada yang buka kitab, nggak ada yang ngajar caranya wudhu bagaimana, saudara. Sibuk semua, perang udah sama munkar. Itu sama juga petani se-Indonesia sibuk semuanya tiap hari bunuh tikus. Padinya nggak ditanam-tanam. Nah, saya mau tanya, tiap hari kita bunuhin tikus saja, saudara, sampai setahun. Terus sampai setahun panen apa? Panen tikus. Nah, berarti petani yang cerdas, petani yang ideal, petani yang komprehensif, dia nanam padi dan dia memberantas hama, saudara. Tapi kan gak semua petani mampu. Ada yang pintar nanam padi, nggak pandai memberantas hama, nggak apa-apa, tanam saja padinya. Bagaimana hamanya? Minta bantuan saudaranya yang mampu memberantas hamanya, saudara. Dengan kerjasama yang baik antara keduanya seperti tadi, saya mau tanya, kalau padi ditanam, hama diberantas, kira-kira panen bagus tidak? Insya Allah. Begitu juga ulama. Ulama yang ideal, komprehensif, mantap, mencontoh Nabi, saudara. Kalau dia mampu dakwah dan dia juga melakukan hisbah. Tapi nggak tiap ulama mampu.
Kan tadi sudah saya katakan, orang kalau udah tua kok disuruh demo, saudara. Dari mana datangnya? Orang udah tua kok disuruh angkat senjata perangnya, nggak bisa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berfatwa, laki-laki yang penakut makruh ikut jihad, saudara. Itu fatwa Siti Aisyah. Lo kok makruh? Bahkan ada ulama mengatakan lelaki penakut haram ikut jihad. Kenapa? Sebab kalau dia ikut nanti takutnya nular sama yang lain, sudah. Jadi Siti Aisyah bilang kalau udah penakut suruh di rumah aja, jangan dipaksa jihad. Itu kan karakter. Nah sekarang dia ikut jihad, temennya lagi semangat tembak musuh, dia lagi terkencing-kencing. Temennya lagi semangat, Allahu Akbar, dia lagi mikir, ya bini gue bagaimana bini gue? Bisa kacau perangnya, saudara. Artinya apa? Ada ulama mampu dakwah, nggak mampu hisbah. Ada ulama mampu hisbah, nggak mampu dakwah. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Yang mampu dakwah, teruskan dakwahnya dengan lembut. Tapi tolong doakan saudara-saudaranya yang sedang melakukan hisbah. Begitu juga sebaliknya, yang hisbah dengan tegas teruskan. Tapi jangan lupa juga di sela-sela ibadahnya doakan, beri dukungan kepada ulama-ulama yang dakwahnya dengan penuh kelembutan. Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau ulama dengan ulama saling kerjasama menyempurnakan, saudara, kira-kira kita bisa jaya tidak? Bisa menang tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap saling menghormati? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini udah jam berapa nih? Ngomong terus-terus sampai subuh urusannya. Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Ya bukan, kalau kita mau cerita panjang sampai subuh juga nggak habis. Iya, Masya Allah. Tapi saya sedang ini hari, Masya Allah, majelis serang ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan masjidan thayyiban, masjidan salihan, masjidan mubarakan. Amin ya rabbal alamin.